Halo teman-teman, sekarang kita akan masuk ke topik 9 dari buku Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-hyang yang berjudul Kualitas Sebelum Kuantitas. Di dalam topik ini ada dua subjudul yang akan dibahas. Yang pertama, pasangan yang tidak mengobrol 30 menit dalam sehari, dan faktor positif dan negatif dalam dialog. Sekarang kita mulai dulu dengan subjudul yang pertama, pasangan yang tidak mengobrol 30 menit dalam sehari. Saya jarang mengobrol dengan suami. Dia seperti mengabaikan saya. Kalau kami bicara, pasti bertengkar, sehingga lebih baik kami tidak bicara. Ucapan tersebut sering saya dengar dari ibu rumah tangga berusia 40-an. Saya memahami kesulitan tersebut karena usia saya pun sebaya dengannya. Menurut laporan Kementerian Wanita dan Keluarga, waktu dialog antara pasangan usia paruh baya 40 hingga 50-an adalah yang terendah, sebanyak 34,4%. Pasangan berusia 40-an mengobrol kurang dari 30 menit dalam sehari. Sedikit lebih banyak daripada pasangan berusia 50-an yang sebesar 34,1%. Kurangnya waktu mengobrol seperti ini menandakan komunikasi di antara pasangan tersebut tidak berjalan dengan baik. Dalam keluarga saya pun, waktu untuk mengobrol sangat sedikit. Saya mengajar di kampus, perusahaan, dan lembaga pendidikan, serta aktif di panggung-panggung seantero negeri menjadi moderator dan penyiar dalam berbagai kegiatan. Setiap hari saya begitu sibuk sampai harus menyewa road manager. Oleh karena itu, sesampainya di rumah, saya pasti langsung tertidur. Suami saya pun selalu bekerja di luar, sehingga mudah saja untuk muncul konflik di antara kami karena kurangnya dialog. Namun kami mengatasinya dengan bijak. Suami saya mampu menjadi teladan, rela mengurus masalah di rumah. Ia tidak pernah sekalipun mengeluh. Selain itu, kami juga secara efisien menerapkan rumus komunikasi C sama dengan Q dikali P dikali R. Saat saya bertanya sesuatu seperti, menurutmu bagaimana hasil promosi jabatan kali ini? Ia yang tadinya menatap televisi langsung menoleh ke saya. Lalu dengan wajah tidak enak, dia menjawab, "Aku tidak terlalu berharap." Kemudian saya berkata, "Ya, kesempatan bukan kali ini saja. Kalau bukan kali ini, mungkin lain kali. Semoga yang baik." Ia pun tersenyum hangat. Tidak terhenti sampai di sini, ia mungkin tidak tertarik lagi pada televisi dan langsung bangkit serta duduk di dekat saya dan bercerita. Ia yang biasanya pendiam dan tidak banyak bicara, mengemukakan kontribusi, prestasi, dan kehebatannya selama di perusahaan. Saya akan mendengarkan sambil menunggu waktu yang tepat untuk mengatakan, "Oh ya?" atau "Oh, begitu." Dengan demikian, suami saya pun dapat mengungkapkan seluruh isi pikirannya. Mungkin karena hal ini, suami saya seperti tidak terlalu stres tentang pekerjaan di kantor dan urusan di rumah. Bagian yang berat berkurang saat berdialog dengan saya. Kami mengatasi dengan baik situasi sulit yang biasa dihadapi pasangan yang sama-sama bekerja dengan rumus terapi komunikasi. Menurut hasil kuesioner yang disebar Asosiasi Populasi, Kesehatan dan Kesejahteraan Korea, penyebab utama kurangnya komunikasi di antara pasangan usia paruh baya adalah pekerjaan. Selanjutnya, diikuti dengan pemakaian televisi, komputer, smartphone, terkurasnya waktu karena mengurus anak, serta kurangnya teknik dalam pengalaman berdialog. Apabila dilihat sekilas, kurangnya dialog di antara pasangan paruh baya sepertinya disebabkan oleh kurangnya waktu. Sementara menurut pandangan saya, belum tentu demikian. Sebab dari apa yang saya dan suami alami, kami tetap bisa menjalin dialog yang cukup meskipun waktu luang kami sangat sedikit. Kami mengetahui teknik dalam berdialog, yaitu rumus komunikasi. Yang terpenting bukanlah waktu, melainkan kemampuan berdialog. Kemampuan yang berperan sebagai pelumas dalam hubungan suami istri yang bahagia sangatlah penting. Banyak pasangan yang mengalami kurang berdialog lupa akan pentingnya teknik berbicara.
Berpikir bahwa masalah tersebut akan teratasi dalam seketika dengan meluangkan cukup waktu dan situasi tertentu adalah anggapan yang salah. Sebab dialog tidak akan mengalir dengan semudah itu. Subjudul yang kedua, faktor positif dan negatif dalam dialog. Pada 2014, National Institute of the Korean Language mengeluarkan bahan riset yang menarik, bahwa semakin banyak waktu berdialog, maka semakin tinggi indeks kebahagiaan, dan sebaliknya, semakin sedikit dialog, maka semakin rendah indeks kebahagiaan. Di dalamnya terungkap pula faktor positif dan negatif dalam sebuah percakapan, yaitu sebagai berikut. 1. Faktor positif dialog. Menggunakan panggilan yang diinginkan satu sama lain, saling menyapa saat pulang ke rumah, menggunakan bahasa yang sopan, saling memuji dan mensyukuri, berusaha mencapai kesepakatan, mendengarkan lawan bicara hingga selesai, menunjukkan reaksi mengerti saat lawan bicara sedang berbicara. Yang kedua, faktor negatif dialog. Menggunakan umpatan atau kata-kata kasar saat marah, membanding-bandingkan dengan orang lain, berbohong di situasi mendesak, meluapkan perasaan yang terpendam saat marah, tidak nyaman berbicara sambil menatap wajah lawan, tidak menggunakan humor, saling mengkritik dan menuding, mengungkit-ungkit kebaikan diri sendiri, mengakhiri obrolan dengan pertengkaran. Kita harus mengetahui hal-hal seperti ini dengan lebih banyak berdialog. Di dalam faktor positif dialog, kita dapat melihat rumus komunikasi, tertarik terhadap lawan bicara, memberi pujian, dan bereaksi. Sementara untuk faktor negatif dialog perlu diingat dan dihindari. Alih-alih memberikan pujian, berbicara menggunakan kata-kata kasar atau umpatan dan membandingkan dengan orang lain akan membuat komunikasi tidak terbentuk sama sekali. Lelaki sebelah rumah katanya naik pangkat. Itu sama saja membandingkan dengan orang lain. Bisa apa kita dengan gaji sekecil itu? Itu sama seperti mengkritik dan menuding. Penghargaan ini kita dapat berkat kemampuanku yang hebat. Itu sama seperti menyebut-nyebut kebaikan diri sendiri. Aku capek, berhentilah. Itu sama seperti mengakhiri obrolan dengan pertengkaran. Perlunya dialog bukan hanya untuk pasangan suami istri. Dalam hubungan dengan orang yang sering dijumpai seperti keluarga, teman, atau rekan kerja, kita dapat menemukan kesulitan akibat komunikasi. Karena kita mengira orang lain dapat mengerti perasaan kita hanya dengan berbicara secukupnya. Mari kita eratkan hubungan dengan orang terdekat dengan faktor positif dialog. Dengan berbicara seperti contoh di bawah ini, waktu dialog pasti akan menjadi lebih banyak. Semua baik-baik saja di kantor. Itu contoh saling menyapa saat pulang ke rumah. Terima kasih sayang. Itu sama artinya saling memuji dan mensyukuri. Benarkah? Itu contoh menggunakan bahasa yang sopan. Capek ya? Aku mengerti. Itu contoh dari menunjukkan reaksi mengerti dan mendengar. Sekian untuk topik 9. Selanjutnya kita masuk ke topik 10 yang berjudul ucapan yang menidurkan.